Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Budaya Organisasi PT Gojek atau Ojek Online pada UTS mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Lela Susdiani, SEMKOM, yang beranggotakan Khalisa Salsabila, Arya Danardana, Muhammad Zaki Billah, dan Mahsya Almira Jodi. Pada pembahasan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, yaitu nama perusahaannya adalah Gojek, nama lainnya yaitu Aplikasi Karya Anak Bangsa, perusahaan induknya bernama Goto, dan kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia, dan juga termasuk ke dalam industri teknologi informasi dan transportasi. Gojek ini juga berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan pendiri yaitu Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michelangelo Moran. Dengan tokoh kuncinya yaitu Kevin Alui sebagai CEO, Anthony De Carbonell sebagai CCO, dan Several Rao sebagai CTO. Dan juga Gojek ini berada pada area layanan di Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Gojek. Sejarah Gojek berawal dari tahun 2010, di mana Nadiem Makarim memperhatikan bahwa pengemudi ojek hanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu penumpang. Di sisi lain pun, penumpang sering kesulitan untuk menemukan ojek. Maka dari itu, Nadiem Makarim memutar otaknya memikirkan sebuah cara untuk mempertemukan keduanya. Sebuah layanan yang dapat menghubungkan ojek dan penumpang secara cepat, mudah, kapan saja, dan di mana saja. Sebuah layanan ini kemudian diciptakan oleh Nadiem Makarim bersama rekan-rekannya yang dinamai dengan Gojek. Nadiem optimis bahwa idenya itu akan membawa manfaat besar untuk banyak pihak. Pengemudi ojek bisa lebih mudah mendapatkan penumpang, begitu juga sebaliknya. Perusahaan menerima keuntungan dari biaya layanan dan pemerintah diuntungkan melalui pembayaran pajak. Masyarakat umum pun merasakan manfaat berupa penurunan kemacetan, ketersediaan transportasi super fleksibel, dan kondisi lingkungan yang turut membaik. Hingga saat ini, Gojek pun terus berkembang hingga ke luar negeri dan terus berkembang dengan inovasi-inovasi terbarunya dengan fitur-fitur terbarunya yang mempermudahkan masyarakat sekitar menggunakan aplikasi tersebut. Misi PT Gojek Indonesia. Visi dari PT Gojek Indonesia yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang Gojek di Indonesia ke depannya. Misi dari PT Gojek Indonesia yang pertama yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi perusahaan Gojek yang bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama ada speed atau kecepatan, yang kedua ada inovasi, dan yang ketiga ada dampak sosial atau social impact. Kita bahas dulu yang pertama yaitu speed atau kecepatan. Jadi Gojek itu menuntut kecepatan dalam pelayanannya serta menuntut para karyawannya untuk terus belajar dan bertumbuh dari pengalaman yang mereka dapatkan. Para karyawan juga dituntut untuk dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan misi perusahaan, yakni dalam menyelesaikan persoalan pelanggan dengan cepat. Dan yang kedua, para karyawan juga dituntut untuk dapat berimprovisasi dan memiliki mindset untuk terus mencoba sesuatu hal yang berbeda atau sesuatu hal yang baru agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para penggunanya. Kemudian yang ketiga, Gojek mencoba mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi kelas bawah, serta memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan visi atau tujuan perusahaan. Kemudian pengaruh budaya organisasi terhadap manajer atau karyawan dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu, budaya organisasi yang terstruktur dengan baik
otomatis akan mempengaruhi bagaimana cara manajer atau karyawan dalam membuat prestasi. Dalam konteks ini adalah mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi juga mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan atau manajer, khususnya dalam hal kejujuran dan kesopanan. Dan yang ketiga, manajer atau karyawan dilatih untuk menanggapi pelayanan dengan cepat. Dan yang terakhir, manajer atau karyawan dilatih aspek kepemimpinannya, terutama dalam hal komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu bagaimana cara manajer atau karyawan mengetahui tentang budaya organisasi dalam perusahaan. Di sini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama ada cerita mengenai kejadian penting atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang membawa dorongan pada perusahaan. Yang kedua ada ritual, suatu tindakan yang memperlihatkan dan memperkuat nilai-nilai penting serta visi perusahaan. Yang ketiga ada simbol material, melambangkan budaya atau karakter perusahaan seperti logo Gojek dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keempat ada bahasa, akronim untuk sebuah organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.